Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anjeli dari Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 521 051 20008. Perkenalkan, nama saya Nisaul Fauzia, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 5210 5120 020. Perkenalkan, nama saya Wahyu Istiqomah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 5210 5120 028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardini Arif, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 5210 5120 031. Di sini saya dan rekan kelompok saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang membahas tentang Nuzulul Quran. Pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran berasal dari kata nuzul dan Quran. Kata nuzul secara harfiah berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Quran merupakan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jika digabungkan, arti nuzulul Quran adalah proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Secara lengkap, nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Nuzulul Quran juga dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk kepada umat manusia untuk mencapai kebenaran. Yang kedua, tahap dan prosesnya Nuzulul Quran. Menyambung tentang pengertian Nuzulul Quran di atas, dalam proses turunnya Al-Quran ini sebenarnya berpendapat bahwa ulama berbeda-beda, tapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, pendapat pertama menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus pandangan berdasarkan dalil-dalil. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dua, pendapat kedua melihat bahwa pendapat pertama itu bertentangan dengan kenyataan historis yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 22 tahun. Dan karenanya mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan turunnya Al-Quran secara keseluruhan di bulan Ramadan, Lauhul Mahfuz. Kemudian Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Adapun tahap-tahap turunnya Al-Quran ada dua, yaitu pertama, tahap Al-Quran diturunkan atau ditempatkan di Lauh Mahfuz, yakni suatu tempat di mana manusia tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Dua, Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'ad Dunia atau langit dunia, yakni setelah Al-Quran berada di Lauh Mahfuz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit atau langit terdekat dengan bumi. Banyak isyarat maupun penjelasannya dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Hikmah dan manfaat Nuzulul Quran secara mutawatir. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur bagi pribadi Nabi Muhammad SAW adalah: 1. Menepis keraguan hati Nabi Muhammad SAW akan kebenaran wahyu yang diterimanya. Quran Surat Yunus ayat 20. 2. Menghilangkan kegelisahan yang sering dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika lama tidak menerima wahyu. 3. Memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tekanan dan intimidasi orang-orang Quraisy. 4. Hati Nabi Muhammad SAW dengan menceritakan kisah-kisah Nabi sebelumnya. Manfaat bagi masyarakat Arab ketika masa Al-Quran diturunkan adalah: 1. Mempermudah sahabat dalam menghafalkan, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. 2. Merubah tradisi secara bertahap sehingga tidak terjadi kejutan dan loncatan tradisi yang dapat mengakibatkan masyarakat antipati terhadap ajaran Al-Quran. Adapun manfaat turunnya Al-Quran secara mutawatir bagi umat setelah masa sahabat adalah: 1. Mempermudah memahami tahapan-tahapan penetapan hukum. 2. Mempermudah mengetahui turunnya ayat Al-Quran sehingga dapat diketahui mana ayat yang tergolong dalam Makkiyah dan yang Madaniyah. 3. Mempermudah mengetahui nasikh dan mansyukh. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari pembahasan makalah di atas. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Al-Quran diturunkan di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Pada momen inilah seluruh umat Islam di dunia memperingatinya dengan peristiwa nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara mutawatir yang terdiri dari 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun tahapan-tahapan turunnya Al-Quran, tahapannya ada 3, yakni Al-Quran diturunkan di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan di Baitul Izzah, yakni tempatnya di Sama'at dunia, kemudian selanjutnya diturunkan di muka bumi ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat dari Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, baik bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersendiri, bagi umat Islam pada masa diturunkannya Al-Quran, ataupun pada masa umat Islam setelah masa sahabat, itu sangat banyak bagi umat Islam manfaatnya. Demikian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.